Sagar duduk melamun di kamarnya. Janvi datang ke sana. Aku tahu kau mengkhawatirkan Gangga. Aku juga bicara buruk tentang dia dan merasa bersalah. Aku minta maaf. Sagar berkata kalau dirinya tidak tahu apa yang sudah terjadi. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Janvi meminta Sagar agar dia move on dari Gangga. Kau harus memikirkan hidupmu dan masa depanmu. Sagar bangkit. Janvi memberitahu Sagar bahwa dia telah memesan tiket untuk mereka berdua. Kita akan pergi ke London. Gangga pergi ke kampus. Semua orang menatapnya dan beberapa anak muda bicara murahan padanya. Salah satu pemuda itu menarik selendang Gangga. Gangga coba menutupi dirinya sendiri dengan buku dan rambutnya. Semua yang melihat itu hanya menatap diam dari kejauhan. Gangga dengan kesal menamparnya. Pria itu memegangi tangan Gangga dengan wajah marah. Beraninya kau memukulku. Kau pikir kau ini siapa? Seorang pejabat kampus datang dan bertanya, apa yang sedang terjadi di sini? Pria itu melepas tangan Gangga. Gangga menghampiri pejabat itu dan berkata, tak ada seorang pun yang dapat mengatakannya. Mereka tidak punya keberanian. Aku akan memberitahu Anda, Gangga lalu berkata dengan jelas dan lantang. Gangga melihat foto dari video terpasang di dinding. Gangga menyobeknya, ini bukan aku. Janvi berkata, Sagar harus memikirkan tentang masa depannya sendiri. Janvi menyodorkan tiket ke London. Sagar menatap tiket itu dengan hati sedih. Janvi merasa heran dan bertanya, ada apa Sagar? Sagar menjawab, tidak apa-apa, lalu pergi begitu saja. Sementara itu, sambil berjalan Gangga berpikir bahwa hanya sampai di sini saja dia harus tinggal di kota ini. Kini aku harus pergi dengan membawa kepedihan karena terputusnya sebuah hubungan. Klakson bis berbunyi. Gangga bangkit hendak pergi ke sana ketika Yas menghalangi jalannya. Gangga bertanya pada Yas, mengapa kau menghalangi jalanku? Apa yang lakukan di sini? Bas membunyikan klaksonnya lagi, sebagai peringatan para penumpang bahwa akan segera berangkat. Gangga coba pergi tapi Yas tak mau menyingkir. Akhirnya bas itu pergi tanpa Gangga. Yas menyeringai dan berkata, nenek membuangmu dari rumah sekarang kau juga telah diusir dari asrama. Kemana kau akan pergi? Apa yang akan kau lakukan? Siapa yang akan menolong seorang janda yang telah menghina kesucian kota ini? Tak seorang pun. Yas berkata kalau dirinya telah memberi saran pada banyak orang, aku juga akan memberimu saran. Aku punya ide. Maukan kau melakukan apa yang kukatakan? Teman-teman Yas mengerubungi Gangga. Salah satu dari mereka memegang tangannya. Gangga menyuruh orang itu melepaskan tangannya. Yas meminta Gangga agar mendengarkan dirinya, kami akan membuatmu bahagia. Ini hanya tentang satu malam saja. Gangga menamparkan Yas, beraninya kau bicara murahan seperti itu padaku. Aku bisa mati tapi tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Yas sangat marah dan berkata, aku membalas tamparanmu yang pertama dengan membuat video itu. Kau tak akan tahu apa yang akan terjadi sekarang. Gangga terkejut mendengarnya, kau yang membuatnya. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Gangga coba memukuli Yas tapi dia memegang tangan Gangga, itu video palsu. Sekarang aku akan membuat video yang sebenarnya. Yas menamparkan Gangga dengan keras hingga tersungkur di tanah. Yas menyuruh teman-temannya membawa Gangga ke mobil, kita akan mengajari dia pelajaran yang sangat berharga malam ini. Gangga berteriak meminta tolong. Seorang penjaga toko mendengar teriakan Gangga, tapi Yas dan teman-teman mengusirnya. Mereka hendak memasukkan Gangga ke dalam mobil. Ketika Sagar datang, dia menghajar teman-teman Yas. Mereka membalasnya. Sagar terluka tapi tidak menyerah. Dia berdiri di depan Gangga sebagai perisai. Yas memukulnya dengan tongkat. Sagar terluka, tapi dia terus menghajar Yas dan komplotannya. Yas dan Sagar sama-sama terluka. Orang-orang berkerumun untuk menonton. Melihat itu, Yas dan teman-temannya kabur dari sana secepatnya. Gangga memberitahu Sagar kalau Yas yang membuat video itu. Sagar menyuruh Gangga diam, aku tahu semuanya. Kau tak perlu mengatakan sesuatu. Tolong maafkan aku telah banyak menyakitimu. Aku bodoh. Aku selalu terlambat menyadari semuanya. Sekarang aku baru mengerti bahwa kita mempercayai seseorang dari hati. Gangga tersentuh mendengar kata-kata Sagar. Keduanya saling berpelukan dan saling menggusap air mata. Sagar mengajak Gangga pulang ke rumah. Tapi Gangga menolak. Gangga melihat Sagar terluka. Dia membuat Sagar duduk, lalu merawat lukanya. Gangga menyobek ujung sarinya untuk mengusap darah di wajah Sagar.
Gangga menangis melihat Sagar kesakitan. Dia memasang perban pada luka di kepala Sagar dengan sarinya. Keduanya lalu pulang dengan naik becak. Supriya memberikan air yang diminta nenek. Prabha datang karena mendengar kalau Sagar akan kembali ke London. Prabha memberikan lado pada Janvi, kau tak akan menemukan ini di London. Tolong bawa sesuatu untukku kalau kau kembali dari sana. Janvi mengangguk. Prabha melihat Mahvi melamun sedih. Dia menghiburnya dengan berkata, aku tahu kau sedih memikirkan Sagar akan pergi. Pikirkan saja bahwa Gangga tak akan meninggalkan Sagar kalau dia masih tinggal di sini. Akan lebih baik kalau dia pergi dari sini. Nenek merasa muak karena harus mengikuti begitu banyak drama. Prabha senang karena akhirnya Gangga bisa terusir dari rumah Caturvedi. Sagar dan Gangga tiba di depan rumah Caturvedi. Gangga sadar kalau semua orang menatap ke arahnya. Sagar mengulurkan tangannya untuk menggandeng Gangga, jangan cemas, aku ada bersamamu. Kau tak perlu melihat orang lain atau memikirkan apapun. Gangga membiarkan tangannya digandeng Sagar. Sagar membawa Gangga masuk ke dalam rumah. Prabha berkata kalau begitu banyak drama terjadi, kabar baiknya adalah kita telah menyingkirkan Gangga. Dia telah melakukan hal seburuk itu. Sagar menyela dengan lantang, bukan Gangga, tapi anakmu yang melakukan itu semua. Mereka terkejut melihat lebam-lebam dan luka-luka di tubuh Sagar dan juga melihat Gangga bersamanya. Semuanya bergegas menghampirinya, apa yang terjadi padamu? Mereka juga melihat bagaimana Sagar menggandeng tangan Gangga dengan erat. Nenek menanyai Sagar tentang Gangga, mengapa dia datang ke sini bersamamu? Biar aku mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Sagar menatap nenek dan Mahvi dan semua yang hadir lalu berkata, kalian semua salah karena telah menuduh seorang Gangga. Itu seperti meragukan Tuhan kalau kita meragukan Gangga. Aku tiba di terminal bus ketika sedang mencari Gangga. Aku melihat Yas di sana berbuat tak senonoh padanya. Mendengar kata-kata Sagar tentang Yas semua orang tertegun tak percaya, terutama Prabha. Sagar memberitahu semuanya yang telah terjadi pada keluarganya tentang Yas. Janvi terlihat tegang dan cemas. Dia berkata dalam hati, Sagar tidak akan membutuhkan waktu banyak untuk mengetahui yang sebenarnya tentang diriku. Prabha menolak untuk percaya pada semua yang dikatakan Sagar tentang Yas. Dia yakin kalau Gangga yang bertanggung jawab. Yas tidak bersalah, aku tidak percaya dia bisa melakukan hal serendah itu. Dia juga pernah melakukan hampir memperkosa Gangga di acara pernikahan Kak Pulkit. Aku datang tepat waktu. Aku diam saja sehingga tak ada yang dipermalukan di depan semua orang. Prabha tetap tidak percaya, kalian tidak akan mempercayaiku. Kalian hanya percaya pada gadis ini. Prabha meminta nenek dan Madvi agar mengatakan sesuatu, Gangga pasti telah melakukan ilmu hitam pada Sagar. Nenek dan Madvi terdiam. Lalu dia pergi dengan marah dari rumah Caturvedi. Sagar mengajak Gangga untuk masuk rumah, tapi nenek menghentikannya, gadis ini tak boleh tinggal di rumah ini. Dia telah membuat drama yang sangat besar dan kau masih berpikir kalau dia tidak melakukan sesuatu. Sagar menjelaskan kalau MMS itu palsu, Yas yang membuatnya. Nenek mengatakan kalau Gangga telah mendapat hinaan di seluruh kota, kau masih ingin dia tinggal di sini. Tidak, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nenek menanyai Gangga tentang harga dirinya, mengapa dia mau datang setelah dihina. Nenek mengatakan hal-hal buruk pada Gangga, sudah kubilang aku tak mau melihat telapak kakimu di rumah ini, tapi kau masih datang juga. Gangga terluka, dia meminta agar Sagar membiarkan dirinya pergi. Tapi Sagar menolak, kau tidak akan pergi kemana-mana. Jika dosa bagi Gangga untuk tinggal di rumah ini, maka dosa juga bagiku kalau tinggal di sini. Semua orang tertegun. Sagar melanjutkan, jika harus pergi dari sini hari ini, maka aku juga akan meninggalkan rumah ini. Nenek marah dan berkata dengan nada putus asa, kau berbuat kesalahan dengan mendukung Gangga. Sagar menyahut, aku tidak masalah mendukung Gangga meski kelak dia terbukti bersalah. Aku tetap akan melakukan kejahatan ini. Aku tidak akan membiarkan Gangga seorang diri, aku akan pergi bersamanya. Janvi menangis. Nenek coba bicara pada Sagar, apakah kau tahu apa yang telah kau katakan? Sagar mengangguk, ya, seharusnya aku sudah melakukan itu sejak dulu.